Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini kita masuk pada materi 15, produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11 OTKP. Baik sahabat sekalian, langsung saja saya sampaikan menu ya yang akan kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama, nanti saya akan menyampaikan kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, kemudian pokok bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Baik sahabat sekalian, adapun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu masih pada KD 3.5 menganalisis sistem produksi produk usaha, dan 4.5 merencanakan sistem produksi produk usaha. Adapun indikator pencapaian kompetensi diantaranya yaitu 3.5.1 menjelaskan pengertian sistem produksi suatu produk usaha, 3.5.2 menjelaskan jenis-jenis sistem produksi suatu produk usaha, 4.5.1 merencanakan sistem produksi suatu produk usaha. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait pengertian, tahapan, jenis, dan tujuan perencanaan produksi dengan cermat, memiliki karakter religiusitas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian, dan memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, cinta lingkungan, dan keluargaan, untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Sahabat sekalian, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini, yang pertama yaitu pengertian perencanaan produksi, yang kedua tahapan dalam perencanaan produksi, yang ketiga jenis-jenis perencanaan produksi, dan yang keempat adalah tujuan perencanaan produksi. Baik sahabat sekalian, kita bahas yang pertama yaitu pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Jadi, berbagai jenis metode produksi seperti pembuatan barang tunggal, produksi batch, produksi massal, produksi berkelanjutan, dan lain-lain, memiliki jenis perencanaan sendiri. Perencanaan ini dapat dikombinasikan dengan kontrol produksi atau dapat dikombinasikan dengan perencanaan sumber daya perusahaan.
Kemudian ketika kita menggali lebih dalam lagi ya, pengertian mendalam perencanaan produksi. Jadi perencanaan produksi, penentuan masa depan dari proses produksi. Ini dapat membantu Anda dalam pembuatan atau pengaturan lokasi produksi yang efisien dengan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan. Rencana produksi dibuat secara berkala untuk periode waktu tertentu yang disebut planning horizon. Ini dapat terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut ya. Yang pertama, penentuan bauran produk yang diperlukan dan kebutuhan pabrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua, menyesuaikan tingkat produksi yang diperlukan dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga, menjadwalkan dan memilih pekerjaan aktual yang akan dimulai di fasilitas pabrik. Yang keempat, menyiapkan dan mengirimkan pesanan produksi ke fasilitas produksi. Baik, adapun tahapan dalam perencanaan produksi ya. Menurut British Standard Institute ada 4 tahap langkah teknik atau hal-hal penting dalam proses perencanaan dan pengendalian produksi. 4 tahap atau langkah dalam perencanaan dan pengendalian produksi adalah: yang pertama, routing, penyusunan alur, scheduling, penjadwalan, dispatching, penugasan, dan follow up, peninjauan ulang. Dua langkah awal yaitu routing dan penjadwalan berhubungan dengan perencanaan produksi. Dua langkah terakhir yaitu penugasan dan follow up berhubungan dengan kontrol produksi. Nah, sekarang mari kita bahas lebih jauh untuk memahami setiap langkah secara terperinci. Yang pertama adalah routing, penyusunan alur. Routing adalah langkah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Routing dapat didefinisikan sebagai proses menentukan jalur, rute pekerjaan, dan urutan operasi. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah kuantitas dan kualitas produk, kemudian karyawan, mesin, dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, jenis, jumlah, dan urutan operasi pabrik dan tempat produksi. Singkatnya, routing menentukan apa, berapa, dengan mana, bagaimana, dan di mana akan diproduksi. Routing bisa sangat sederhana atau kompleks. Ini tergantung pada sifat produksi. Dalam produksi berkelanjutan, semua hal ini otomatis, yaitu sangat sederhana. Namun dalam bisnis yang berlakukan pesanan pekerjaan, ini sangat kompleks. Routing dipengaruhi oleh faktor manusia. Karena itu, ia harus mengenali kebutuhan, keinginan, dan harapan manusia. Ini juga dipengaruhi oleh tata letak pabrik, karakteristik peralatan, dan lain-lain. Jadi, tujuan utama routing adalah untuk menentukan atau memperbaiki urutan operasi terbaik dan termurah, dan untuk memastikan bahwa urutan ini diikuti di pabrik. Jadi, routing memberikan metode yang sangat sistematis untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Ini mengarah pada pekerjaan yang lancar dan efisien. Ini mengarah pada pemanfaatan sumber daya yang optimal, yaitu tenaga kerja, mesin, bahan, dan lain-lain. Jadi, routing adalah langkah penting dalam perencanaan dan kontrol produksi. Baik, selanjutnya scheduling, penjadwalan.
Penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan dan kontrol produksi. Muncul setelah routing. Penjadwalan berarti pertama, perbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Atur operasi pabrik yang berbeda sesuai urutan prioritas. Atur waktu kapan mulai dan selesai. Juga waktu untuk setiap operasi. Selanjutnya adalah dispatching, penugasan. Dispatching atau penugasan adalah langkah ketiga dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah tahap tindakan. Tindakan atau implementasi muncul setelah routing dan scheduling. Penugasan berarti memulai proses produksi berdasarkan tanggung jawab. Ini memberikan otoritas yang diperlukan untuk memulai pekerjaan. Ini didasarkan pada dua tahap sebelumnya, routing dan scheduling. Dispatching meliputi yang pertama, masalah bahan, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain yang diperlukan untuk proses produksi aktual. Kemudian yang kedua, masalah pesanan, instruksi, gambar, dan lain-lain untuk memulai pekerjaan. Yang ketiga, menyimpan catatan yang tepat untuk memulai dan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu. Yang keempat, memindahkan pekerjaan dari suatu proses ke proses lainnya sesuai jadwal. Yang kelima, mulai prosedur kontrol. Yang keenam adalah merekam waktu idle mesin. Jadi, dispatching dapat dilakukan secara terpusat atau terdesentralisasi. Ya. Nah, di bawah pengiriman terpusat, pesanan dikeluarkan langsung oleh otoritas terpusat. Sedangkan di bawah desentralisasi, penugasan dan dikeluarkan oleh departemen terkait. Selanjutnya, follow up. Follow up atau peninjauan ulang adalah langkah terakhir dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah perangkat pengendali dan berkaitan dengan evaluasi hasil. Proses ini untuk menemukan dan menghilangkan cacat produk, keterlambatan, keterbatasan, kemacetan, gap, dan masalah lainnya dalam proses produksi. Jadi tahapan ini juga mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan kinerja yang diharapkan dengan cara melakukan pencatatan pekerjaan, mencari sumber masalah, dan mencatat solusi. Catatan semacam itu digunakan di masa depan untuk mengendalikan produksi yang lebih baik. Baik, bahasan selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perencanaan produksi. Jadi ada 5 jenis utama perencanaan produksi, masing-masing didasarkan pada prinsip dan asumsi yang berbeda dan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama adalah job method, ya. Yang kedua adalah metode batch. Yang ketiga metode aliran. Yang keempat metode proses. Yang kelima metode produksi massal. Mari kita bahas satu persatu, ya, yaitu job method, ya, atau metode pekerjaan. Dengan metode ini, tugas lengkap pembuatan produk ditangani oleh pekerja tunggal atau kelompok. Jenis pekerjaan yang menggunakan metode ini bisa berskala kecil atau kompleks. Metode ini biasanya dimasukkan ketika spesifikasi pelanggan sangat penting dalam produksi. Menjahit, juru masak, dan penata rambut adalah contoh dari para profesional
yang menggunakan metode pekerjaan dalam perencanaan produksi. Pekerjaan skala kecil adalah pekerjaan yang produksinya relatif mudah karena pekerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Juga pelatihan khusus yang relatif kecil biasanya diperlukan dalam tugas-tugas seperti itu. Metode batch. Ketika bisnis tumbuh dan volume produksinya tumbuh bersama mereka, metode perencanaan produksi batch menjadi lebih umum. Untuk itu diperlukan pembagian kerja menjadi beberapa bagian agar suatu pekerjaan dapat dilanjut dan menyelesaikannya secara keseluruhan. Penting agar bagian sebelumnya diselesaikan. Bisnis pembuatan komponen elektronik menggunakan metode batch. Metode batch membutuhkan spesialisasi tenaga kerja untuk setiap divisi. Selanjutnya adalah metode aliran. Metode ini mirip dengan metode batch. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran material dan pekerjaan, mengurangi biaya tenaga kerja dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Berbeda dengan metode batch, di mana satu batch selesai setelah yang lain. Dalam metode ini, pekerjaan berkembang sebagai aliran. Contohnya, jalur perakitan yang membuat televisi biasanya menggunakan metode ini. Produk ini diproduksi oleh sejumlah operasi yang saling berhubungan, di mana bahan bergerak satu tahap ke tahap kedua tanpa jeda waktu dan gangguan. Selanjutnya adalah metode proses. Di sini, produk diproduksi menggunakan urutan yang seragam dan standar. Mesin yang sangat canggih digunakan di sini. Produksi terus-menerus, contohnya produksi otomotif. Selanjutnya adalah metode produksi massal. Dalam metode ini, barang diproduksi menggunakan standarisasi tertentu seperti manufaktur raksasa, pembuatan produk kesehatan atau obat-obatan. Selanjutnya sahabat sekalian, kita masuk ke tujuan perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi di sini ada 12 ya. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya secara efektif, aliran produksi yang stabil, perkiraan sumber daya, memastikan jumlah stok yang optimal, mengkoordinasikan kegiatan departemen, meminimalkan pemborosan bahan baku, ketujuh meningkatkan produktivitas tenaga kerja, 8 membantu memimpin pasar, 9 memberikan lingkungan kerja yang lebih baik, 10 memfasilitasi peningkatan kualitas, 11 menghasilkan kepuasan konsumen, 12 mengurangi biaya produksi. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya secara efektif. Nah, perencanaan akan menghasilkan pemanfaatan sumber daya, kapasitas dan peralatan pabrik secara efektif, dan pada akhirnya akan menghasilkan pengembalian berbiaya rendah dan pemasukan tinggi bagi organisasi. Kemudian aliran produksi yang stabil, maksudnya di sini perencanaan ini akan memastikan aliran produksi yang teratur dan stabil. Di sini semua mesin digunakan secara maksimal dan menghasilkan produksi reguler yang membantu memberikan pasokan rutin kepada pelanggan. Yang ketiga, perkiraan sumber daya. Maksudnya di sini adalah perencanaan produksi juga membantu memperkirakan sumber daya seperti manusia, bahan, dan lain-lain. Perkiraan dibuat berdasarkan perkiraan penjualan. Jadi seluruh proses produksi direncanakan untuk memenuhi persyaratan penjualan. Selanjutnya adalah yang keempat, memastikan jumlah stok yang optimal. Maksudnya di sini perencanaan produksi memastikan persediaan optimal untuk mencegah kelebihan stok dan kekurangan stok. Stok selalu dijaga agar sesuai permintaan pasar. Selanjutnya adalah mengkoordinasikan kegiatan departemen. Maksudnya di sini
Perencanaan ini dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan berbagai departemen, misalnya departemen pemasaran berkoordinasi dengan departemen produksi untuk menjual barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Selanjutnya, yang keenam, meminimalkan pemborosan bahan baku. Maksudnya di sini adalah perencanaan produksi meminimalkan pemborosan bahan baku. Ini memastikan inventaris bahan baku dan penanganan bahan yang tepat. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Maksudnya di sini adalah perencanaan produksi meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Di sini ada pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal dengan memberikan pelatihan kepada para pekerja, keuntungan dibagi dengan pekerja dalam bentuk peningkatan upah dan insentif lainnya. Selanjutnya adalah membantu memimpin pasar. Maksudnya di sini adalah perencanaan produksi membantu memberikan pengiriman barang kepada pelanggan tepat waktu. Ini karena aliran kualitas produksi yang teratur sehingga perusahaan dapat menghadapi persaingan secara efektif dan dapat memimpin pasar. Selanjutnya adalah memberikan lingkungan kerja yang lebih baik. Perencanaan produksi menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi para pekerja. Pekerja mendapatkan peningkatan kondisi kerja, jam kerja yang tepat, cuti dan liburan, kenaikan upah dan insentif lainnya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu memfasilitasi peningkatan kualitas. Maksudnya di sini adalah perencanaan produksi memfasilitasi peningkatan kualitas karena produksi diperiksa secara berkala, kesadaran kualitas dikembangkan di antara karyawan melalui pelatihan, skema saran, lingkaran kualitas dan lain-lain. Yang ke-11 adalah menghasilkan kepuasan konsumen. Maksudnya di sini perencanaan produksi membantu memberikan pasokan barang dan jasa secara teratur kepada konsumen dengan harga jauh. Ini menghasilkan kepuasan pada konsumen. Selanjutnya yang terakhir, tujuan perencanaan produksi yaitu mengurangi biaya produksi. Nah, yang terakhir, perencanaan yang baik dapat membuat pemanfaatan sumber daya secara optimal dan meminimalkan pemborosan. Ini juga mempertahankan ukuran persediaan yang optimal dan pada akhirnya mengurangi biaya produksi. Baik, itu sahabat sekalian terkait materi kita di pagi hari ini tentang perencanaan produksi, ya, pengertian, tahapan, jenis dan tujuannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, kemudian bisa diterapkan dalam kegiatan usaha. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.